Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di channel YouTube Hewan Sehat TV. Perkenalkan, saya Dr. Hewan Yudi Gunawan dari Klinik Hewan Sriwijaya Vipet Palembang. Channel ini dibangun bukan untuk menggurui siapapun, tapi untuk berbagi informasi, sharing pengetahuan seputar kesehatan hewan dan tips-tips perawatan kepada teman-teman semua, baik kepada pet lover maupun kepada pawrents. Sebelum masuk ke materi hari ini, perkenalkan saya dan segenap kru. Kami semua memohon doa dan bantuan yang sebesar-besarnya dari teman-teman semua dengan cara klik tombol like dan subscribe, comment and share, aktifkan juga notifikasi loncengnya agar channel ini bisa berkembang dan maju. Kedepannya kami berencana akan menggunakan sebagian dari penghasilan channel ini untuk membantu anabul-anabul yang terlantar di luar sana, terutama bantuannya berupa makanan, obat-obatan, perawatan kesehatan, dan operasi bila diperlukan. Jadi, dengan aktif nonton video di channel ini, teman-teman telah membantu kami mengembangkan channel ini, sekaligus juga teman-teman telah ikut serta membantu anabul-anabul yang terlantar di luar sana. Baiklah, mari kita masuk ke materi hari ini. Halo teman-teman pawrent dan pet lover, dan juga teman-teman peternak dimanapun teman-teman berada. Mungkin teman-teman peternak yang punya hewan peliharaan kucing anjing di rumah, dan pawrent pet lover sudah pasti sering atau bahkan tidak asing dengan masalah-masalah seputar kerontokan bulu pada anabulnya. Jadi mungkin buat teman-teman peternak yang belum tahu, kalau di dunia hewan peliharaan kesayangan itu, anabul itu adalah istilah dari anak bulu, atau sebutan untuk hewan-hewan peliharaan seperti kucing, anjing yang dipelihara seperti anak sendiri, disebutnya sebagai anabul atau anak bulu. Nah, jadi sebenarnya kalau saya mau bicara yang benarnya ya, di mamalia itu termasuk di anjing kucing, sebenarnya itu hal yang salah kalau kita bilang sebagai bulu. Harusnya di anjing kucing termasuk mamalia, kelinci, itu sebenarnya dia lebih tepatnya disebut sebagai rambut. Sedangkan bulu itu ada pada unggas ataupun aves atau bangsa burung, itu baru disebut sebagai bulu. Sedangkan kepada anjing kucing, kelinci, hewan peliharaan yang merupakan termasuk mamalia, itu sebenarnya disebutnya sebagai rambut seperti itu. Cuman karena sudah terbiasa di kehidupan dunia kita sehari-hari, kita menyebutnya sebagai bulu, tidak apa-apa. Itu sebenarnya bukan hal yang terlalu substansial, artinya bukan hal-hal yang terlalu mengganggu, itu cuman penamaan istilah saja. Jadi tidak masalah kita sebutnya sebagai bulu sebenarnya, cuman ya benarnya harusnya rambut, tapi ya itu hanya masalah penyebutan saja ya, itu hanya masalah penamaan saja ya, istilah saja. Jadi anabul itu adalah anak bulu. Nah, kita kembali ke masalah yang sering kita alami sehari-hari itu, mungkin termasuk saya yang juga punya beberapa ekor kucing peliharaan di rumah, itu sering sekali mengalami masalah kerontokan pada bulunya. Sebelum kita bicara lebih lanjut, ada beberapa hal yang perlu teman-teman ketahui dulu masalah bulu pada kucing maupun pada anjing ataupun kelinci dan hewan peliharaan lainnya. Yaitu kalau pada kucing, anjing, kelinci itu memang sebenarnya bulu atau rambut ini memang senantiasa akan selalu berganti. Ini mirip sistem seperti pada kita, kalau kita itu kan pergantian epitel kulit ya. Jadi kulit mati lah, atau istilah itu pori-pori kulit mati itu kan lepas jadi daki ya, kalau di manusia itu sebagai daki. Ketika kita mandi pakai shower fob gitu kan, semua terangkat, kulit mati terangkat, sehingga kulit baru akan tumbuh dengan baik naik ke atas dan menggantikan kulit mati. Prinsip ini mirip sebenarnya pada anabul kita, baik pada kucing, anjing maupun kelinci, bahwa senantiasa bulu mereka itu akan selalu rontok dan berganti dengan bulu-bulu yang lebih baru atau bulu-bulu yang lebih muda. Jadi bulu bagian atas itu memiliki umurnya, setelah umurnya sudah mulai tua dan mulai waktunya dia untuk berganti, maka bulu yang bagian atas dengan sendirinya akan copot atau lepas, akar-akarnya mulai lemah, tercabutlah dengan bantuan lidah. Kalau pada kucing kan sering istilahnya itu mereka mandi kucing menjilati bagian tubuhnya sendiri. Itu tujuannya salah satunya adalah untuk membantu melepaskan, mencabut bulu-bulu tua yang sudah memang waktunya untuk berganti, sehingga bulu-bulu muda
yang baru yang tumbuh dari bawah tidak terhalang naiknya ke atas dan bisa tumbuh dengan optimal seperti itu. Nah, jadi memang ada pergantian bulu pada hewan peliharaan, pada anabul kita, anjing, kucing, dan kelinci. Nah, cuman kapan sih pergantian bulu ini yang terjadi secara alami? Biasanya untuk anjing, kucing, kelinci itu pergantian bulu akan berlangsung lebih signifikan itu memang setiap hari, tapi ada masa-masanya ketika bulu mereka rontok lebih cepat atau lebih banyak secara alami, bukan mengindikasikan adanya penyakit. Itu biasanya pada momen-momen tertentu, seperti pada momen pergantian cuaca dari musim panas ke musim hujan, atau sebaliknya dari musim panas ke musim hujan, atau sebaliknya dari musim hujan ke musim panas. Itu biasanya bulu mereka, anabul kita, akan lebih banyak rontoknya dibandingkan pada hari-hari biasa. Lalu ada juga momennya mereka akan lebih rontok bulunya itu ketika sudah mulai masuki masa-masa pubertas. Ini karena pengaruhnya dengan masalah hormonal. Jadi ketika ada anabul, kucing, anjing, kelinci yang sudah mulai masuk masa pubertas, biasanya itu perkiraan sekitar umur 8 sampai 10 bulan itu sudah mulai masa-masa pubertas remaja. Mereka hormonalnya lagi tinggi-tingginya, baik pada yang cowok maupun pada yang cewek. Ketika hormonal lagi tinggi-tingginya, itu hormon untuk memicu proses reproduksi, untuk mulai birahi, untuk mulai mau kawin. Maka kadang tingginya hormonal ini akan mengganggu iklim atau mengganggu ekosistem, atau maksudnya untuk akan mengganggu metabolisme dalam tubuhnya, mengganggu keseimbangan hormonal, yang akhirnya berimplikasi juga kepada kerontokan bulu yang lebih banyak. Itu tadi karena pergantian cuaca, itu biasanya bulu lebih rontok, atau juga pada saat anabul kita sudah mulai masuk masa remaja dan mulai mau birahi, mau kawin. Itu karena faktor dari ketidakseimbangan hormonal dalam tubuhnya. Nah, itu masalah yang sering terjadi ketika kerontokan bulu. Nah, sebenarnya sih tadi di awal saya bilang memang bulu rontok itu hal yang biasa karena memang ada pergantian bulu. Nah, sekarang bagaimana cara mengetahui bahwa bulu rontok ini bukan karena pergantian cuaca atau hormonal mau kawin, atau juga bukan karena bulu rontok yang biasa, tapi adanya bulu rontok yang ekstra atau yang banyak karena indikasi suatu penyakit? Bagaimana cara mengetahuinya? Yang lebih bisa atau yang lebih paham cara mengetahuinya adalah Powernya sendiri atau pet lover sebagai pemilik dari hewannya. Kenapa? Karena Power dan pet lover adalah yang paling sering bersama mereka, yang setiap hari selalu bersama anabulnya. Apa indikasinya? Jadi kalau biasanya teman-teman Power dan pet lover sering mengelus anabulnya, baik kucing, anjing maupun kelinci, itu anabul amati. Maksudnya Power dan pet lover amati. Jika misalkan saat Power dan pet lover mengelus mereka, lihat tangan Power pet lover, itu mungkin ada sekitar 5 atau 10 helai yang biasanya rontok. Nah, setiap hari seperti itu, maka itu kita katakan sebagai kerontokan atau lepasnya bulu yang terjadi secara wajar karena memang itu adalah bulu-bulu yang tua. Tetapi ketika suatu hari misalkan teman-teman Power dan pet lover yang biasanya sekali tarik, sekali elus itu cuma rontok sekitar 5 sampai 10 helai, terus tiba-tiba ketika ditarik banyak, tiba-tiba rontok banyak banget sampai sekitar 50 helai lebih, bahkan mungkin 100, bahkan mungkin sampai menggumpal. Nah, ini perlu teman-teman Power dan pet lover curigai bahwa ada masalah tertentu yang bisa memicu kerontokan ekstra ini. Sambil juga teman-teman amati apakah memang anabul ini sudah mulai birahi atau tidak. Kalau ternyata tidak lagi birahi, cuaca lagi stabil, ternyata bulu anabul kita rontok yang lebih banyak, maka teman-teman Power dan pet lover bisa waspadai, bisa curigai bahwa adanya indikasi ke masalah penyakit kulit ataupun karena adanya faktor alergi. Mungkin teman-teman perlu cari tahu apakah Power dan pet lover pernah mengganti makanan atau tidak. Kalau ternyata tidak ganti makanan, maka kecurigaan terbesar adalah ke masalah penyakit kulit. Biasanya penyakit kulit ini dia dalam artian tidak berjalan sendirian ya, tapi ada sindromnya. Salah satu sindrom atau gejalanya yaitu rontokan bulu yang ekstra, dan adanya kalau gejala yang lainnya. Jadi kalau kita bicara sindrom itu adalah kumpulan dari gejala. Jadi kalau
sudah ada satu gejala yang muncul yaitu kerontokan bulu, maka pasti ada gejala lain yang ada di sekitar itu. Apa itu? Teman-teman Power and Pet Lover perlu untuk membuka bagian kulit dari anabul kita, amati apakah ada bagian kulit yang berkerak atau adakah bagian kulit yang tampak kemerahan ataupun menebal. Nah, itu perlu diketahui, perlu dideteksi sejak dini. Pendeteksian sejak dini ini akan memudahkan teman-teman Power and Pet Lover untuk mengetahui kira-kira masalahnya apa. Apakah karena jamur, atau karena skabies, atau karena penyakit kulit lainnya. Begitu teman-teman menemukan adanya gejala lain selain kerontokan bulu, misalkan tadi ada bagian kulit yang berkerak, kemerahan atau menebal, dan diikuti biasanya dengan kebiasaan anabulnya yang tiba-tiba suka menggaruk di beberapa bagian tubuhnya, maka segeralah bawa ke dokter hewan untuk melakukan pemeriksaan yang menyeluruh dan diketahui bahwa apa penyebab utama dari kerontokan bulunya, sehingga bisa segera ditangani secara medis dengan baik dan kerontokan bulunya bisa diatasi dengan baik. Nah, sedikit tambahan juga buat Power and Pet Lover yang punya anabul yang bulunya ekstra lebat, ekstra panjang, jangan lupa untuk selalu menyisir anabulnya setiap hari. Ingat ya, setiap hari. Apa fungsi menyisir ini? Fungsi menyisir mirip pada perilaku pada anabul kucing yang suka menjilat di tubuhnya, yaitu untuk membantu menarik, melepaskan bulu-bulu tua yang sudah waktunya rontok agar tidak menghalangi tumbuhnya bulu-bulu muda yang lebih baru. Kalau tidak dilakukan penyisiran atau anabulnya mungkin lagi malas untuk melakukan grooming sendiri, mandi sendiri seperti kucing itu kan, maka dikhawatirkan nanti bulu-bulu tua yang harusnya lepas dari tubuh masih melekat atau masih menempel pada anabul yang punya bulu lebih lebat ya. Ketika tiba masanya, bulu-bulu muda yang akan terus naik ke atas terhalang oleh adanya bulu-bulu tua yang sudah mati ini, menghalangi pertumbuhan bulu-bulu muda. Akhirnya terjadilah penumpukan di bagian kulit bagian atas sampai ke bulu-bulu tuanya. Inilah yang akan mengakibatkan terjadinya yang disebut sebagai gimbal. Contohnya pada kucing dan pada anjing ataupun pada kelinci. Gimbal atau penumpukan bulu yang berlebihan karena berbagai bulu, baik bulu tua maupun bulu muda yang bercampur, kusut, membentuk gumpalan yang melekat sampai ke kulit. Kadang-kadang itu akan merugikan sekali pada anabulnya, akan menimbulkan rasa tidak nyaman, dan yang lebih panjang efek jangka panjangnya akan memicu penyakit kulit, karena di bulu-bulu gimbal ini biasanya sering menjadi sarang tumbuhnya kutu, bahkan jamur, teman-teman Power and Pet Lover. Oke, jadi itulah sekilas informasi yang dapat kami sampaikan masalah kerontokan bulu pada anabulnya. Hal-hal yang perlu teman-teman Power and Pet Lover ketahui juga. Mungkin juga buat teman-teman peternak yang punya peliharaan anjing, kucing, kelinci di rumahnya, mungkin juga perlu tahu masalah ini. Jadi jangan heran, kenapa ya kucing saya, anjing saya, anabul saya di rumah itu sering bulu rontok, kenapa? Nah, ini teman-teman harus tahu dulu. Bulu rontoknya apakah rontok normal, apakah memang sedang masuk masa birahi, atau ternyata memang rontok berlebihan karena ada indikasi penyakit. Teman-teman Power and Pet Lover sudah tahu nih bagaimana kira-kira cara mengetahui yang melalui informasi yang kami sampaikan di video kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Jangan lupa bantuannya dengan cara like, subscribe, comment, and share agar channel ini berkembang dan maju, sehingga kami bisa terus membagikan informasi yang bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam sehat selalu. Baiklah, terima kasih telah menonton video kali ini, dan semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekali lagi, kami mohon doa dan bantuan yang sebesar-besarnya dari teman-teman semua dengan cara klik tombol like dan subscribe, comment, and share. Aktifkan juga notifikasi loncengnya agar channel ini bisa berkembang dan maju, sehingga kita bisa membantu lebih banyak anabul yang terlantar di luar sana. Kepada Powerens, kami juga ingatkan, jangan lupa kontrol anabulnya ke dokter hewan minimal sebulan sekali. Karena apa? Karena mencegah jauh lebih baik dan lebih murah daripada mengobati. Sampai bertemu di video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bye.